jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru. Dan ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Kita memulai belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Posisikan diri dalam sikap berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa, kita akan mulai belajar kita pada hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang mengenal huruf. Nah, kita akan mengenal huruf dan kita akan berlatih membaca. Nah, kita akan menyanyi dulu bersama-sama anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu ABC. Lihat di sini sudah ada teksnya. Anak-anak bisa mengikuti ya. Nah, kita sudah menyanyikan lagu ABC secara bersama-sama dan anak-anak perhatikan di sini inilah huruf anak-anak ya. A sampai dengan Z ini disebut dengan huruf dan anak-anak harus hafal dengan huruf ABC ini. Nah, inilah yang disebut dengan huruf ya anak-anak ya. A sampai dengan Z ini disebut dengan huruf. Dan anak-anak harus mengetahui dan hafal dengan huruf-huruf ini, sehingga ketika anak-anak sudah hafal tentang huruf-huruf ini, maka anak-anak bisa merangkai kata dan nanti lama-kelamaan akan bisa membuat kalimat sendiri. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita akan memasangkan kata atau nama-nama sesuai dengan orang-orangnya ya. Nah, lihat di sini ada garis yang pertama, ini menunjukkan nama Lani ya anak-anak ya. Nah, Lani ini adalah seorang anak yang memakai pita berwarna pink. Nah, sekarang kita akan melihat anak yang pertama ini yang memakai kerudung. Ini siapa ya namanya ya kira-kira ya? Ada yang tahu tidak? Nama anak yang memakai kerudung ini adalah Siti. Nah, di sini garisnya sudah ditarik. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat anak yang berkacamata. Ini siapa namanya? Kita lihat garisnya. Nah, ini namanya Udin anak-anak ya. Jadi anak-anak harus kenal dulu nih dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku paket anak-anak. Nah, kita lanjut lagi. Kita lihat anak perempuan yang paling bawah ini namanya siapa? Kita tarik garisnya. Namanya Dayu ya. Nah, selanjutnya kita lihat anak laki-laki yang paling bawah. Ini namanya siapa ya? Ada yang tahu tidak? Ini namanya Beni. Nah, selanjutnya anak laki-laki yang berkulit sawo matang, hitam manis ini, rambutnya keriting. Ini namanya Edo ya anak-anak ya. Jadi anak-anak sudah mengetahui tokoh-tokoh yang ada di dalam buku paket anak-anak, dan ini penting sekali karena nanti ketika belajar yang mana namanya Lani, yang mana namanya Siti, yang mana namanya Udin, yang mana namanya Dayu, yang mana namanya Beni, dan yang mana namanya Edo, anak-anak sudah mengetahuinya. Dan disinilah kita belajar tentang huruf. Nama-nama ini terdiri dari huruf-huruf
yang sudah menjadi sebuah kata atau sebuah nama ya. Nah, selanjutnya kita akan bermain mengenal huruf anak-anak. Di sini ada huruf yang kosong. Sebenarnya bila hurufnya terisi di sini, maka akan menjadi sebuah kata atau sebuah nama. Nah, di sini ada huruf S, di sini kosong, di sini ada huruf T, dan di sini ada tidak? Tidak ada kan? Kosong. Nah, kita harus mengisinya. Nah, setelah huruf S, sebenarnya huruf apa sih? Iya, benar, ada huruf I sehingga menjadi si, ya kan? Nah, setelah huruf T ada huruf apa ya kira-kira? Ternyata I lagi. Nah, setelah berhasil kita isi kotak yang kosong ini, maka kita baca ada huruf apa saja? S, I, T, I, maka dibaca menjadi Siti, ya kan? Nah, ini adalah nama Siti ternyata. Nah, maka dari itu kita harus mengisinya dengan huruf jika ada yang kosong. Nah, sekarang lanjut anak-anak. Di sini ada huruf B, lalu ada kotaknya kosong, lalu di sini ada huruf N dan di sini kosong. Nah, tugas kita adalah kita harus mengisinya. Bagaimana? Kita akan mencari hurufnya yang ada di sini. Huruf apa ya setelah huruf B? Ternyata ada huruf E, ya kan? Berarti ternyata sudah menjadi 3 huruf di sini yang penuh. B, E, dan N. Berarti ben. Satunya kosong. Nah, kita harus mengisinya dengan huruf apa ya? Coba anak-anak pikir dan tebak huruf apa yang harusnya ada di sini. Wah, ternyata huruf I. Maka dari itu sudah jadi ini katanya, ya kan? Sudah terisi dengan huruf-huruf, ada huruf B, E, N, dan I. Maka kalau dibaca menjadi kata atau nama Beni, ya kan? Terdiri dari huruf B, E, N, dan I. Nah, mudah sekali kan anak-anak kan? Maka dari itu di rumah nanti harus menghafal huruf, ya. Harus tahu mana huruf A, mana huruf B, mana huruf C, mana huruf D sampai dengan Z, ya. Nah, ketika menyusun kata atau menyusun huruf, maka akan lebih mudah jika anak-anak sudah hafal huruf. Kita lanjut. Kita akan mengenal bilangan. Sekarang akan muncul anak yang bernama Edo. Ini ada 1 anak, maka bilangan yang ditulis di sampingnya adalah 1. Nah, ini adalah contoh bilangan 1 ya anak-anak ya. Bilangan yang disebut 1 itu seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada 2 anak, 1, 2. Maka bilangan yang muncul itu angka 2. Nah, seperti ini ya bilangan angka 2 ya anak-anak ya. Ini bilangan 2 ya, diingat ya. Lanjut. Ada 3 anak, 1, 2, 3. Nah, inilah yang disebut angka 3 atau bilangan 3. Harus ingat ya. Selanjutnya ada 4 anak di sini, maka bilangan yang muncul adalah bilangan 4. Ya. Inilah bilangan 4 atau angka 4. Selanjutnya ada 5 anak di sini. Maka yang muncul itu angka atau bilangan 5. Nih ya, ini bilangan 5 ya, diingat ya. Diingat bagaimana bentuk bilangan 5. Inilah dia.
Selanjutnya kita lihat ada bilangan apa lagi. Nah, ternyata ada bilangan 6 karena jumlah pensilnya 6. Nah, ini bilangan 6 ya, atau angka 6 ya anak-anak ya, lihat di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada 7 kursi, maka yang keluar adalah angka 7 atau bilangan 7. Ya. Ini bilangan 7 atau angka 7. Ingat ya anak-anak ya. Nah, di sini ada 8 penggaris, maka angka yang keluar itu adalah angka 8. Ini angka 8, diingat. Selanjutnya, tertutup dengan Bu Guru. Mohon maaf tertutup anak-anak di angka 9 ya. Orang tua di rumah mohon untuk mencontohkan angka 9 bagaimana. Ini mohon maaf ya, tertutup yang angka 9, tertutup dengan wajah Bu Guru. Nanti orang tua bisa menuliskannya di selembar kertas untuk anak-anak ya. Angka 9 seperti apa? Mohon maaf sebelumnya. Oke. Nanti juga anak-anak bisa lihat kalau sudah ada buku paketnya di halaman 24. Tidak apa-apa ya, terlampau 1 karena tertutup wajah Bu Guru. Nah, ini yang terakhir. Ada 10 penghapus. Maka inilah bilangan atau angka 10. Ya. Oh iya, slide terakhirnya nanti, slide berikutnya itu ada angka 9 nanti. 9. Gak apa-apa ya. Maaf sebelumnya karena tertutup wajah Bu Guru. Nanti orang tua juga bisa menuliskan di kertas atau di buku bagaimana angka atau bilangan 9 ya. Jadi anak-anak mengenal bilangan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini 10. Oke. Jadi harus diingat bilangan ini ya. Nanti untuk bilangan 9 tua bantu di rumah menuliskan angka 9 karena sebenarnya di sini ada karena tertutup oleh wajah Bu Guru. Maaf ya. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memasangkan gambar dengan yang sama banyak. Sebentar. Kita akan memasangkan dengan yang sama banyak. Coba lihat di sini. Kita lihat, ini ada 2 anak, maka kita samakan dengan yang 2 anak juga. Mana ya? Kita tarik garisnya. Wah, ternyata di sini yang sama. Selanjutnya kita lihat yang 4 anak ini sama dengan yang mana? Kita tarik garis. Oh, ternyata di bawah. Setelah itu kita lihat yang 3 orang anak. Mana yang 3 orang anak? Yang paling bawah ya. Kita tarik garisnya ke 3 orang anak. Ya, ternyata ada di sini. Lalu kita tarik anak yang 1 ini dengan anak yang 1 ini. Iya, sudah. Jadi kita sudah memasangkan gambar dengan yang sama banyak. Misalnya nih gambar yang di sini ada 2, maka kita tarik ke yang 2 juga, ya kan? Ke 1, anak yang ke 1, 4, ini juga 4, ke 3, lalu ke 5, ke jumlah anak yang sama. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah dari buah-buahan ini. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka yang muncul adalah nama bilangan 9. Kalau nama menggunakan huruf. Hurufnya terdiri dari, atau katanya ini terdiri dari huruf S, E, M, B, I, L, A, N. 9. Nah, kita hitung monyet yang ada di bawahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang muncul adalah kata 6 yang terdiri dari huruf
E, N, A, dan M. Kita akan menghitung jumlah mobil di bawahnya ada 1, 2, 3, 4. Maka kata yang muncul adalah 4, terdiri dari huruf E, M, P, A, T. Seperti itu ya. Nah, akhirnya saatnya Siti dan teman-teman pulang sekolah. Nah, Siti mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman. Tidak lupa Siti juga mencium tangan guru untuk berpamitan pulang. Dan besok mereka akan bertemu lagi di sekolah. Nah, sesampai di rumah, Siti mengetuk pintu dan memberi salam kepada kedua orang tua. Dan Siti juga berterima kasih kepada Tuhan karena sudah tiba di rumah dengan selamat. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jika pulang sekolah, jangan lupa untuk berpamitan juga kepada Bu Guru, mencium tangan Bu Guru, dan ketika sampai di rumah mengetuk pintu dan memberi salam kepada orang tua. Dan kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita sudah selamat dan tiba di rumah dengan selamat sampai ke tujuan juga dengan selamat. Nah, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak anak-anak sudah mengikuti, menyimak dan menonton video pembelajaran ini. Kita tutup belajar kita ini dengan berdoa Salam Maria. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak anak-anak, jaga kesehatan di rumah, banyak minum air putih, jangan lupa patuhi dan turuti nasihat orang tua, dan patuhi juga apa yang orang tua katakan di rumah. Jangan lupa belajar terus, simak video dan tonton videonya. Ibu tidak memberikan tugas untuk hari ini. Tugas anak-anak hanya menyimak dan menonton video ini. Nanti bila buku sudah diambil di sekolah, maka baru anak-anak mulai mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan. Terima kasih banyak anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Thank you.